Pemirsa, kita masih bersama dengan Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Mapindo, dan Arief Minardi, perwakilan dari SPSI. Pak Haryadi, tadi saya sebelum jeda bertanya bahwa pemerintah sudah memberikan stimulus, kemudian penundaan pembayaran PPh. Tidakkah ini cukup dikatakan bahwa pemerintah dan negara hadir di tengah dunia usaha? Stimulus itu adalah merupakan payung hukum. Jadi payung hukum untuk perusahaan tidak atau menunda pembayaran atau ada pembebasan. Tetapi secara cash inflow, Mas, itu tidak terjadi. Itu sebetulnya yang berat di sana. Dan kalaupun andai kata tidak ada stimulus itu pun dalam kondisi uang tunai atau cash flow yang dalam perusahaan itu tidak ada, itu juga tidak akan dibayar. Jadi sebetulnya stimulus itu memang bermanfaat untuk payung hukum untuk pengecualian dalam kondisi ini perusahaan tidak perlu harus melaksanakan pembayaran yang seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi itu memang membantu cash flow membantu cadangan itu untuk menjadi agak lebih panjang. Tapi secara uang masuknya itu tidak ada. Jadi kami sudah berhitung di dalam koordinasi kami lintas sektor itu mayoritas itu hanya bisa bertahan sampai dengan bulan Juni. Kenapa seperti itu? Karena mayoritas daripada perusahaan di Indonesia itu mereka tidak memiliki cadangan yang cukup. Jadi semua dana yang mereka miliki biasanya mereka langsung lakukan untuk ekspansi, untuk perluasan usaha. Nah, seperti itu. Jadi kondisi ini memang kalau tidak ada suatu intervensi, khususnya adalah untuk mendukung atau menopang dari terutama di sini masalah gaji karyawan, itu memang jadi masalah sekali. Dan itu yang tadi saya sampaikan, di berbagai negara melakukan itu. Jadi contohnya di Singapura saja lah. Singapura saja itu hampir semua pekerja itu langsung mendapatkan bantuan tunai dari pemerintahnya, langsung dikirim ke dalam rekening masing-masing pekerja yang ada di sana. Demikian juga hal yang sama terjadi di New Zealand, di Australia, di Malaysia, dan juga Thailand. Demikian, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, dari catatan Anda, sudah berapa rekan-rekan Anda yang memang dirumahkan, kemudian diputuskan secara sepihak oleh perusahaan tempat dia bekerja, Pak Arief? Ya, kebetulan di organisasi saya, itu perusahaan-perusahaannya memang perusahaan-perusahaan yang besar, ya, kayak Toyota, Honda, gitu, dengan suppliernya. Jadi sampai saat ini mereka hanya menyatakan keberatan tentang pembayaran THR. Yang PHK baru peringatan. Ini kalau sampai misalkan tadi yang sudah Pak Sukamdhani tadi, Juni atau Juli mungkin kami sudah nggak kuat lagi. Kira-kira baru seperti itu. Itu yang makanya pemerintahnya harus gerak cepat. Ini sudah sangat terlambat menurut saya. Jadi kerja mereka harus membuat semacam pendataannya sebenar. Nah, setelah itu berapa dana yang ada? Ini kan sekarang begini ya, dalam kondisi begini coba bayangkan. Itu yang untuk kartu prakerja saja 5,6 triliun kan bisa menguap begitu saja. Dan 20 triliun yang dianggarkan untuk semuanya itu juga kan tidak jelas. Kepada siapa mereka? Dan diberikan juga acak kan, melalui asal daftar, acak baru diberikan. Coba kalau itu ada planning yang benar, sekian orang yang di PHK, kita bisa seperti Singapura, seperti Australia baru bisa. Artinya maksud Anda kartu prakerja tidak tepat sasaran, Pak Arief? Iya, jelas. Itu kan orang yang baru lulus kerja, kan itu dari kampanye Pak Jokowi, ya kan, untuk menarik massa. Situasi saat ini nggak cocok itu. Yang mereka baru lulus itu mungkin belum punya masalah dengan keluarga dan lain-lain. Dia juga baru mau nyari kerja kok. Tapi yang PHK ini, ya kan, yang PHK, yang sudah bekerja, itu kan ini yang betul termasuk penyelamatan perusahaannya gitu loh. Nah, anggaran itu bisa tidak tepat, itu yang saya katakan. Sekarang kan makanya inilah pendataan benar-benar dibutuhkan pada saat situasi seperti ini. Jadi kalau saya menilai, ya Pak Presidennya betul akan begini, tapi di bawahnya nggak siap semua, gitu loh. Inilah persoalan kita. Kita dengan pengusaha bisa duduk bareng dalam kondisi begini, ya. Tapi kalau pemerintahnya seperti ini, masih pencitraan, masih gengsi mau mengakui kelemahan, masih ini, masih itu. Udahlah, sudah. Ini pasti hancur kalau kayak begini penanganannya, ya. Dan lagi tadi sudah dikatakan bisa terjadi gejolak sosial kalau kayak begini gitu loh. Itu sudah jelas, sudah terlihat sekali gitu, Mas. Makanya mari kita bicara bersama-sama. Taruhlah
ada semacam krisis center gitu ya. Ada krisis center, ada pemerintah, ada pengusaha, ada buruh. Kan pengusaha masih sisa-sisa uang ada, buruh juga mungkin ketika pesangon masih ada. Tapi kalau tidak efektif habis juga itu begitu loh. Nah, uang ini kan bisa banyak kan, misalnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kan juga beresiko sekarang ini. Kan terlihat tanda-tandanya Pak Jokowi mulai memerintahkan BUMN untuk mulai memerintah untuk nanam ya tanaman lah untuk pangan. Kan kelihatan panik sebetulnya. Tapi kalau penanganannya seperti ini ya itu makanya ini dibutuhkan kerjasama seluruh elemen bangsa. Pemerintah akui sajalah, ya udah kami minta kelemahan. Gimana kita duduk bersama-sama. Dulu Pak SBY pernah melakukan itu ketika kasus cicak dan buaya, ketika ada krisis KPK. Ini juga sama, ini lebih dari krisis. Kenapa harus malu dengan mengatakan itu gitu loh. Sudahlah, udah kacau kok. Pak Arief, mohon maaf saya potong. Sebelum ini memangnya belum ada mediasi atau duduk bersama antara pengusaha, Pak Arief dan juga pemerintah, Pak, khususnya untuk menghadapi Lebaran ini, Pak? Nggak ada. Mereka ada ya, mereka berbicara dalam LKS. LKS itu juga kan efektivitasnya nggak jelas, ya kan? Bagaimana cara kerjanya itu saya katakan tadi. Ngerti nggak cara kerjanya? Kerja detailnya ngerti nggak apa yang harus dilakukan, pendataannya seperti apa. Di situ hanya bekerja yang dikatakan, ya pengusaha mengatakan saya nggak mampu bayar THR. Dan perwakilan buruh nggak bisa, harus dibayar. Ya gitu aja, karena kan sama-sama gitu loh. Baik, saya tanyakan langsung ke Pak Haryadi, ini beban pengusaha begitu berat khususnya menghadapi Lebaran begitu di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti ini. Apakah THR masih sanggup dibayarkan oleh pengusaha nanti? Jadi gini, Mas David ya, selama perjalanan negara kita ini, saya melihat masalah THR itu kalau tiap tahun ya itu sangat relatif sedikit ya. Yang perusahaan gagal bayar THR itu kalau dilihat dari kasusnya tidak banyak. Jadi boleh kita ambil kesimpulan selama ini tidak ada masalah. Karena THR itu memang sudah diplotkan memang itu adalah kewajiban untuk pekerja. Nah, yang jadi masalah itu kan sekarang kembali lagi tiba-tiba pada suatu titik yang namanya permintaan atau demand itu hilang segera gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi banyak perusahaan yang tidak siap untuk mencadangkan hal tersebut. Saya ambil contoh ya, misalnya contohnya di sektor retail atau sektor itu yang bikin sarung. Contoh kecil aja nih contoh. Mereka itu panennya itu adalah pada waktu hari raya. Mereka penjualan di situ. Nah, mereka sudah plan semuanya adalah cash flow itu adalah pada saat kira-kira 4 bulan menjelang Ramadan. Nah, begitu itu hilang, itu otomatis semua cash flow-nya itu jadi berantakan semua, Mas. Nah, itu yang terjadi. Dan saya juga perlu menyampaikan bahwa kalau untuk PHK, saya meyakini sampai hari ini perusahaan tidak melakukan PHK. Kenapa tidak melakukan PHK? Karena kalau PHK itu kan pakai pesangon. Pesangon itu kan jumlahnya besar. Sekarang siapa yang mau bisa menyediakan juga pesangon sebegitu besar. Jadi itu juga menurut saya tidak pada posisi itu. Tapi yang terjadi adalah bahwa perusahaan itu karena uang arus kasnya itu sangat semakin melemah, sehingga terjadi mereka itu tidak mampu memberikan menunaikan kewajibannya untuk membayar gaji dan juga THR. Nah, ini juga akan menjadi masalah sebetulnya kalau pandemi ini terus berlanjut dan masyarakat itu tidak bergerak sama sekali. Ini benar-benar akan jadi masalah. Berapapun stimulus yang akan diberikan, berapapun uang rupiah yang akan dicetak ya untuk menopang ini, itu juga akan menjadi sia-sia kalau masyarakatnya itu tidak bergerak. Gitu. Jadi ini juga perlu penanganan yang serius dari semua pihak, khususnya pemerintah, untuk juga mengantisipasi, membangun zona-zona yang lebih ketat dan membiarkan zona yang hijau itu tetap beraktivitas. Kalau sekarang ini kan semuanya tidak ada aktivitasnya. Jadi kami mengambil contoh ada beberapa perusahaan anggota Apindo yang mereka itu juga skalanya lumayan besar dengan karyawan sekitar lebih dari 50.000. Itu mereka kalau di dalam internal perusahaan karena mereka disiplin dan sebagainya, kejadian untuk pekerja yang terdampak corona itu tidak boleh dibilang sangat kecil, hanya satu kejadian itu meninggal, tapi itu juga masih tanda tanya apakah karena COVID atau bukan. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa kalau kita disiplin itu sebetulnya juga tidak ada masalah. Tapi si perusahaan ini juga sekarang mulai menurunkan merumahkan sebagian pekerjaannya karena permintaannya turun gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Arief. Pak Arief kebetulan di sektor logam ya yang perusahaannya juga kuat. Tapi kalau lama-lama permintaannya turun kan ya nggak bisa
nggak bisa ini juga, perusahaan itu juga kolaps juga karena nggak ada pemasukan, begitu Mas. Baik, lalu apa terakhir Pak, apa solusi yang ditawarkan oleh pihak pengusaha Pak kepada pemerintah untuk saat ini? Ya, jadi kalau kami mengusulkan itu memang harus ada intervensi dari pemerintah untuk perluasan jaring pengaman sosial. Karena pekerja formal ini yang tidak ada di dalam datanya, data terpadu kesejahteraan sosial, Mas. Jadi pemerintah harus segera, tadi yang Pak Arief bilang betul, jadi datanya itu berapa? Karena mau tidak mau itu harus diberikan, mesti disiapkan. Dan data itu saya yakin sampai hari ini belum ada di pemerintah. Data yang terkoordinasi ya, beda dengan data yang di TKS tadi. Ini data pekerja formal. Saya tidak meyakini bahwa itu sudah terdata dengan baik. Nah itu yang kita perlukan segera. Dan kedua usulan kami adalah selain tadi perluasan jaring pengaman sosial, yang kedua ini adalah juga pengetatan sekat-sekat antara zona merah dan zona hijau. Jadi kita berharap yang merah itu betul-betul diisolasi supaya tidak melebar kemana-mana. Yang hijau itu tetap diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas supaya kita berharap lama-lama zona hijaunya ini juga akan semakin membesar dan aktivitas ekonomi masyarakat juga akan berjalan. Kalau kondisi seperti ini juga susah. Jakarta di 2 kali kita perpanjangan PSBB ya. Nah ini sampai kapan kita belum tahu. Nah kalau penanganan ini juga tidak jalan, itu menurut saya juga akan sia-sia penanganan dari pandemi ini sendiri, begitu Mas. Baik, Mas Arief terakhir suara buruh seperti apa khususnya di Hari Buruh ini? Singkat saja. Ya, pertama ya saya berharap seluruhnya harus jujur pada kondisi begini, jujur transparan. Kalau kelemahan akui kelemahan itu. Kemudian kerja detail, ya kalau perlu pemerintah memanggil, ini sudah sangat terlambat. Tapi masih ada waktu, ya memanggil para tokoh siapa saja yang sekiranya bisa membantu mencari jalan keluar. Masih banyak peluang kita, ya di dalam kesulitan ada kemudahan. Itu ayat Al-Quran, ya kesulitan ada kemudahan 2 kali sampai kayak gitu. Jadi kira-kira begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Arief Minardi dan Pak Haryadi Sukamdhani. Kita harapkan bersama win-win solution ada di antara pemerintah, buruh, dan juga para pengusaha. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore.